ada yang diajak perwakilan warga, mungkin RT, RW, lurah dan camat dan sebagainya. Apakah RT, RW, lurah dan camat ini tidak pernah ke masyarakat? Tidak menyampaikan ke masyarakat. Bisa kita jamin itu? Saya jamin. Masyarakat di sini tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba ada pengambilan sampel. Jadi kita bertanya-tanya, ada apa ini? Ada semacam kesepakatan kerjasama bahwa lahan reklamasi akan dilakukan di Pulau Lalai. Padahal kan sebenarnya lahan ini seharusnya berada di CPI. Bukankah dengan menolak reklamasi berarti teman-teman ini adalah menolak pembangunan? Karena seorang nelayan kalau penangkap ikan itu disuruh membuat masakan untuk dimasak ikan itu jauh. Begitu dia. Mau dilibatkan tidak masuk akal. Reklamasi yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi itu secara tegas sudah ditolak oleh masyarakat Pulau Lalai karena memang saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast spesial On The Street. Dan hari ini saya ada di Pulau Lalai, Makassar, yang menjadi bagian daripada Spermonde. Dan hari ini saya hadir di sini karena undangan warga. Dan memang kemarin ada komentar yang saya berikan ketika kemudian isu ada penangkapan warga dari Pulau Lalai itu sendiri terkait mengenai menolak reklamasi yang memang sudah bertahun-tahun ini menjadi isu yang hangat. Dan hari ini saya sudah berkeliling-keliling sama warga dan kita rehat sejenak untuk mengajak langsung berbicara secara dalam, mengupas tuntas sebenarnya apa masalahnya dari perspektif teman-teman yang ada di Pulau Lalai ini. Sudah ada di samping kiri saya ada Om Bob. Assalamualaikum Om Bob. Waalaikumsalam. Aman di, saya Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah menemani saya keliling-keliling dan di samping kanan saya ada Kakak Putra. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Sehat Kakak Putra. Sehat. Beliau dari Kawal Pesisir, ya, Kawal Pesisir yang selama ini menjadi pendamping warga untuk betul-betul mengawal jangan sampai kemudian masyarakat dirugikan. Oke. Saya mau ke perspektif warga dulu. Om Bob Tabe. Ini kan kemarin saya melihat bahwa ada kejadian penangkapan begitu. Yang dimana sangat kasihan kalau dari saya. Menurut saya kenapa saya kemudian akhirnya berkomentar dan agak sedikit keras. Bahkan kemarin sebenarnya saya mau bikin konten narasinya versi Kakak Rijal. Tapi sekali lagi saya harus riset ini. Saya harus betul-betul datang ke lokasi. Jangan sampai saya pitikarankanai. Saya kemudian menghubungi beberapa anggota DPRD yang memang dapilnya di pulau. Yaitu DPRD provinsi karena ini kewenangan pemerintah provinsi Kakak Putra di cocok di. Akhirnya saya konfirmasi, ya adalah beberapa informasi saya dapat dan itulah yang saya mau uji di warga sama pendamping. Nah, Kakak Bob, sebenarnya sejak kapan ini ada isu atau mungkin mau langsung memang direklamasi dan sebagainya? Sejak kapan ini dan kenapa langsung warga menolak? Bukankah selama ini juga ada dampak ekonomi? Artinya berkembang kota Atai, bagus dong dilihat cantik-cantik kira-kira. Oh, jadi begini, masalah berkembangnya kota tentunya diperlukan masyarakat. Ya, masyarakat di sini mayoritas nelayan. Nah, mengenai isu penolakan, tentunya masyarakat wajar menolak. Kenapa? Karena mata pencahariannya itu terletak pada yang akan direklamasi. Di laut aja, ruang hidup mereka ya. Ruang hidup kita di situ. Semua nelayan-nelayan yang ada di Lalai rata-rata mencari ikan di Lalainya juga sendiri tuh. Nggak perlu keluar pulau. Koreksi kalau saya salah Om Bob, bahwa kalau kemudian kebijakan itu mau dibikin atau mau dibuat, itu kan biasanya memang ada dulu diskusi. Ya ada istilahnya kalau di DPRD provinsi kalau saya tidak salah namanya konsultasi publik. Dikonsultasikan dulu. Cocok mau bikin peraturan daerah misalnya. Mungkin bikin kebijakan. Ditanya dulu warga. Apakah kemudian selama ini warga sudah pernah diajak bicara? Jadi begini, mereka dari internal RT RW saja yang dipanggil. Saya sendiri tidak pernah dilibatkan. Masyarakat di sini tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba ada pengambilan sampel. Jadi kita bertanya-tanya, ada apa ini? Ternyata tujuannya untuk sampel itu untuk dijadikan AMDAL untuk reklamasi pengambilan pasir itu. Jadi kita tidak setuju. Masyarakat langsung bergerak. Tidak ada yang memprovokatori seperti apa yang dibilang sama orang kalau ada provokator masyarakat di sana. Itu bukan. Kita maksudnya provokatornya. Tetapi saya bukan provokator, tetapi proklamator masyarakat. Luar biasa. Oratornya lah kira-kira Om Bob di. Maksud saya begini Om, tadi udah bilang Om Bob sebelum kita ke Kakak Putra bahwa ada yang diajak perwakilan warga, mungkin RT, RW, lurah dan camat dan sebagainya. Apakah RT, RW, lurah dan camat ini tidak pernah ke masyarakat? Tidak menyampaikan ke masyarakat. Bisa kita jamin itu? Saya jamin. Nah, setelah mereka ribut baru ada mereka dipanggil. Setelah ribut ada suruh bongkar semua, baru apa yang dibongkar?
Itu ada semacam bagang, dia buat bagang. Jadi kita lihat ada beberapa titik 1, 2. Jadi masyarakat bertanya-tanya ada apa ini? Mereka datang, diusir tuh yang pekerjanya. Pekerjanya. Ya, makanya diambil ke sini. Yang pekerjanya tidak sempat melawan. Bagaimana bisa melawan? Dia tidak. Kita sempat tanyakan siapa yang memberi izin. Siapa suruh? Siapa suruh? Dia tidak bilang. Kita ke lurah, dia tidak bertanggung jawab. Kita ke RW, dia tidak bertanggung jawab. Bongkar. Baik. Ya kan? Padahal dia lagi mengambil sampel ini di para pekerja-pekerja ini. Ya, setelah kejadian itu, baru ada panggilan. Siapa yang memanggil? Kelurahan. Oke. Ada panggilan untuk rapat mengenai ini. Iya. Nah, masyarakat sudah tidak merespon lagi karena sudah tahu kalau ini tentang reklamasi, sedangkan masyarakat Pulau Lelai satu pun selain daripada RW RT itu yang membiarkan reklamasi itu terjadi. Semuanya menolak. Iya. Luar biasa. Saya tahan dulu Om Bob. Kakak Putra. Siap. Kawal pesisir maksudnya apa ini, Kakak? Kapan dia terbentuk ini? Sebelum saya bicara tentang proses pendampingan tak selama ini. Okay. Kawal pesisir ini apa dia fungsinya, apa bertugas apa? Kawal pesisir kan itu kalau kawal sendiri itu kepanjangan dari Koalisi Advokasi Lawan Reklamasi. Nah, jadi di kawal itu ada banyak organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa yang terlibat di kawal. Lalu kemudian Kakak Putra sebagai ketua atau saya mungkin sebagai bagian dari anggota kawal dari salah satu lembaga yang juga tergabung di kawal. Oke. Sejak kapan kemudian teman-teman kawal pesisir dan Kakak Putra dan teman-teman ini memfokus ini Pulau Lelai? Seperti apa sebenarnya ini? Kalau kita lihat dari mana asalnya? Apakah memang murni permintaan atau inisiasi dari Pemprov atau mungkin ada pihak-pihak luar? Kalau kawal sendiri mulai masuk dan terlibat di Pulau Lelai, sepengetahuan saya itu mulai dari bulan 3 sampai 4 itu awal-awal kita masuk ke Pulau Lelai. Tahun 2023. Oh, tahun ini oke. Ya. Karena kan sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pemprov dan juga pihak PT Yasmin selaku pengembang itu ada semacam kesepakatan kerjasama bahwa lahan reklamasi akan dilakukan di Pulau Lelai. Padahal kan sebenarnya lahan ini seharusnya berada di CPI. Sorry, sudah agak bermasalah. Harusnya lahan yang mau direklamasi yang di depanku ini. Ya, yang di depan ini. Ini kan di depan kita ini. Sesuai dengan perencanaan awal itu seharusnya ada di CPI. Harusnya ada di CPI. Dan itu merupakan lahan milik Pemprov yang ada di CPI. Cuma karena alasannya pengembangan CPI dan PT Yasmin bahwa tidak ada lagi wilayah, makanya dipindahkan ke Pulau Lelai seluas 12,11 hektar. Berarti ada perjanjian baru? Ya, ada semacam adendum. Ya, adendum baru yang dikeluarkan tahun 2023 Januari bahwa lahan reklamasi itu akan dipindahkan ke Pulau Lelai seluas 12,11 hektar di sebelah barat Pulau Lelai. Dan itu selama ini memang sepengetahuannya kita hasil risetnya itu tidak pernah ditanya warga di? Iya, kalau selama ini warga tidak pernah dilibatkan soal penetapan wilayah, misalkan bahwa ini masuk di wilayah tangkap nelayan atau tidak, soal konsultasi publik, soal partisipasi nelayan lah dalam konteks pembangunan reklamasi itu sama sekali tidak pernah dilibatkan. Dan saya kira seperti yang dikatakan Om Bob tadi bahwa memang warga tidak pernah dilibatkan sama sekali. Tidak pernah dilibatkan. Ya. Oke, koreksi kalau saya salah. Ini pertanyaan buat kita berdua. Ini kan lahan di darat berkurang ini, Kakak. Ceritanya maksudnya tidak ada space untuk kemudian mengembangkan dan sebagainya. Salah satu potensi yang dimiliki Kota Makassar adalah wisata, terutama wisata baharinya. Dengan kemudian ini saya berbicara perspektif di luar, Kakak ya. Dengan kemudian adanya reklamasi kan banyak kota yang melakukan ini, Kakak. Bahkan dunia juga melakukan ini. Maka kemudian di sana akan memberikan dampak yang mungkin ya secara ekonomi, kalau kita berbicara pembangunan, Kakak, atau larinya ke ekonomi, toh ujung-ujungnya juga kembali ke masyarakat, Om Bob, Kak Putra. Kembali ke masyarakat. Kota Makassar juga kemudian akhir ini mendapatkan reputasi yang makin baik bahwa kota bahari dan sebagainya. Bukankah dengan menolak reklamasi berarti teman-teman ini adalah menolak pembangunan? Siapa yang mau menanggapi nih, Kakak? Saya yang menanggapi. Menanggapi Kenapa? Karena pemerintah itu tidak mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Kenapa? Ruang pencaharian kita itu jauh lebih baik dan jauh lebih besar manfaatnya dibanding apa yang pemerintah akan lakukan. Kenapa bisa kita tahu bahwa jauh lebih baik dari versi masyarakat? Saya hidup di Lelai sudah 53 tahun. 53 tahun, oke. 53 tahun itu saya dikasih makan sama pulau saya, sama laut saya di sini. Artinya bahwa dengan yang dilakukan pemerintah ini tidak ada sama sekali keuntungannya buat warga. Ngapain? Untuk apa? Apa ya kira-kira yang diuntungkan oleh warga? Disuruh berwisata? Ya, misalnya. Iya. Jangan harap karena seorang nelayan kalau penangkap ikan itu disuruh membuat masakan
untuk dimasak ikannya itu jauh. Begitu di. Dia Iya. mau dilibatkan tidak masuk akal. Pasti dia cari orang-orang yang tinggi sekolahnya untuk menjalankan wisata itu. Artinya tidak yakin Ki bahwa masyarakat lokal akan dilibatkan nanti kalaupun jadi ya. Bukan cuman itu saja. Apa itu? Itu terumbu karang yang akan mati jauh lebih berharga daripada reklamasi yang akan dilakukan. Uish. Bagaimana kita menanggapi tadi yang saya tanyakan? Nah, dalam konteks pembangunan misalkan apakah masyarakat menolak pembangunan? Nah, kalau saya pikir tentu tidak. Karena yang masyarakat tolak itu yaitu bagaimana pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat kan. Oh, nah, betul. Misalkan begini, dalam konteks wilayah pesisir Kota Makassar misalkan, kalau kita perhatikan dari wilayah Tanjung Bayang sampai wilayah Talo ya, akses terhadap ruang bagi masyarakat pesisir itu sangat minim, bahkan setiap tahun semakin berkurang karena adanya proyek pembangunan yang bisa kita kategorikan dalam beberapa hal. Misalkan ada yang diperuntukkan memang khusus untuk pariwisata, ada yang untuk properti, ada yang untuk proyek strategis nasional kayak di Pelindo. Kali ini Lelai akan dijadikan sebagai tempat wisata juga. Artinya akses ruang bagi masyarakat pesisir itu sangat berkurang dari tahun ke tahun. Dan itu kita bisa lihat. Nah, hari ini di Pulau Lelai saya kira soal reklamasi yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi itu secara tegas sudah ditolak oleh masyarakat Pulau Lelai karena memang wilayah tangkap mereka ya ada di sini. Dan saya pernah turun dan terlibat mencari ikan di sini. Oh, pernah Ki langsung turun? Pernah turun itu sering. Ini tuh bedanya saya belum pikat turun ini. Yang tadi kita bilang Jumat di, saya coba kita undang. Siap. Oke, setelah kita turun. Nah, jadi kalau di sekitar sini di laut yang akan direklamasi itu sebenarnya banyak sekali mata pencarian warga. Misalkan kalau yang pernah saya pernah terlibat dalam aktivitas masyarakat dalam mencari ikan, misalkan di sekitaran sini saja itu dalam sehari mereka mampu memperoleh 200 sampai 300 ekor ikan hanya dengan pukat berjalan kaki. Jalan kaki nih. Dan saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, bahkan ikut terlibat dalam menarik pukat. Menarik pukatnya. Menarik pukat itu. Bisa mendapat 200 sampai 300 ekor ikan. Iya. Kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa? Ya kalau kan masyarakat sering jual di sini biasa kan, kalau setelah dapat dia jual ke warga di sini biasa itu 8 ekor sampai 10 ekor itu biasa 10.000. Oke. Berarti bisa lah kira-kira kalau dikatakan ada 1 juta lah misalnya. Nah, 3 atau 400.000 lah sehari. Oh, 3 sampai 400.000 sehari. Ya. Itu dengan menjual. Ya, menjual. Wah, luar biasa. Sekali lagi Kakak, berarti masyarakat Pulau Lelai bukan menolak atau anti pembangunan. Bukan. Atau menolak kemajuan zaman. Bukan ya? Bukan. Saya mau disclaimer betul ini. Tapi ini soal ruang hidup. Ruang hidup ya. Biota laut juga termasuk masyarakat sendiri. Nah, ada pertanyaan pamungkasku ini nih. Menurut informasi yang saya dapat, Karijal Susatong itu masyarakat Pulau Lelai boleh diajak diskusi. Maksudnya saya ini kan Pulau Lelai, mohon maaf ini Kakak, ini saya dapat informasi. Itu bukan punyanya warga. Ini Pulau Lelai punyanya memang pemerintah. Karena punyanya ya terserah dia mau apain. Dia mau bikin kebijakan untuk apa itu undang-undang? Ya. Masyarakat yang menduduki suatu tempat. Undang-undang itu bilang ya. Undang-undang ada. Nanti kita cek coba di. Iya, oke. Selama 20 tahun itu berhak mengatakan dia pemiliknya. Coba lihat. Ada. Apalagi kita yang sudah puluhan tahun. Ya. Artinya kalau statement itu tapi memang berarti kita akui bahwa ini milik Pemprov ya. Pulau Lelai ini milik pemerintah provinsi. Oh, tidak. Tidak. Apa dasarnya bahwa mengatakan bahwa tidak? Nah, masyarakat di sini kan sudah hidup selama berpuluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun menempati Pulau Lelai, kemudian membangun semua fasilitas yang ada di sini ya. Kemudian mencari penghidupan di Pulau Lelai. Nah, saya kira itu menjadi satu alasan kuat bahwa memang pulau ini berhak dimiliki oleh masyarakat begitu. Nenek saya yang paling pertama di sini. Neneknya Om paling pertama di sini. Ini aslinya nenek moyanta seorang pelaut. Seorang pelaut. Bukan seorang penambang pasir. Bukan seorang penambang pasir laut. Iya, betul. Tapi kalau begitu, begini kira-kira deh, tidak mungkin juga kebijakan akan dieksekusi itu barang dan ada penolakan kan biasa. Tidak semua memang kebijakan pemerintah itu langsung diterima. Memang kadang-kadang ada kontra dan sedikit dan sebagainya. Tapi kan berarti sudah melakukan negosiasi, sudah mengajak diskusi, musyawarah atau apapun lah namanya dari pemerintah provinsi. Apa respon warga? Nah, seperti tadi apa yang kita lihat. Iya.
apa yang kita tanyakan ke warga. Iya. Adakah salah satu di antara warga yang kita tanyai kalau dia menerima reklamasi? Tidak ada. Tidak ada kan? Iya. Nah. Semuanya menolak. Katanya harga mati. Harga mati. Bahkan dia katakan Tidak ada negosiasi. tidak ada negosiasi. Adakah? Seandainya dari awal ada tim seperti kita turun, ya itu bisa dijadikan barang bukti. Tapi ini baru kita yang turun bertanya-tanya. Kan? Baru saya turun ini, Iya. Di. Wih, subhanallah. Anggota DPR, saya mau fokus ke situ. Apakah kemudian selama ini tidak kita suarakan ke sana, lalu kemudian atau mungkin DPR yang datang ke warga, Bapak Ibu Pulau Lelai, masyarakat tabe, ada kebijakan pemerintah provinsi ini mau direklamasi. Ada salah satu teman anggota DPR, siapa? Tetapi kan dia di kota. Tetapi dia berani mengatakan bahwa selama kau kompak semua tidak akan terjadi itu. Iya. Ini orang DPRD Kota Makassar. Iya. Oke, ya. Yang notabene sebenarnya lebih banyak kewenangannya provinsi di. Iya. Kalau di sini di. Tetapi kita pernah datangi, bahkan memanggil orang-orang yang terlibat di orang-orang yang pernah terpilih sebagai anggota dewan di sini. Dapilnya di sini. Tidak ada yang muncul satupun. Bisa kita jamin kata-kata ini, Om? Bisa, kenapa tidak? Anak-anak yang panggil di atas. Kurang besar ke suaranya kalau dia pakai mobil komando? Dapilnya di sini, menang di sini, terpilih jadi anggota DPR. Ya. Dan kita panggil, tidak ada yang muncul. Ya kan? Nah, salah satu orang yang bisa mewakili kita itu bukan daerah pemilihannya bukan di sini. Dapilnya di sini. Bukan dapilnya di sini. Tetapi dia berani menemui kita. Berarti menyesal pilih atau bagaimana? Saya tidak pernah punya penyesalan untuk memilih karena sejauh ini kecuali menyangkut ini, kalau selebih dari itu dia selalu membantulah. Baik. Artinya ini perspektifnya Om Bob di. Yeah. Mungkin warga juga berbeda-beda. Yeah. Nah, kalau dari kita Kak Putra. Nah, sebelumnya kan warga dan juga kawal pesisir itu melakukan aksi demonstrasi di Kota Makassar, mendatangi 2 tempat yang kita anggap bisa menjawab soal apa yang menjadi tuntutan masyarakat Pulau Lelai. Yang pertama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira kehadiran kita di DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Saya kira juga aspirasi ini bukan hanya diserap saja dan didengar saja, tapi bagaimana betul-betul diperjuangkan oleh DPRD dan juga menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat begitu. Karena kita tahu secara bersama bahwa selama ini kan DPR kita menganggap sebagai representasi masyarakat, perwakilan masyarakat. Seluruh aktivitas kehidupannya itu difasilitasi oleh negara yang dimana berasal dari uang rakyat begitu. Jadi aspirasi itu bukan hanya didengar saja, tapi juga betul-betul diperjuangkan, dibela begitu masyarakat. Bukan hanya janji-janji yang selalu dikeluarkan terkait dengan saya akan berupaya melakukan dialog dengan Pemprov dan lain sebagaimana, tapi bagaimana suara masyarakat ini harus betul-betul diperjuangkan. Ya. Dan menurut Anda itu tidak pernah diperjuangkan atau sudah? Kalau selama ini pasca kita aksi, saya kira belum ada sama sekali. Dari 85 anggota DPR yang belum ada. Anda bisa yakin itu? Bisa yakin. Bahkan kan waktu kita aksi 17 Mei di kantor DPRD ada perwakilan DPRD yang keluar. Beliau tidak pernah mengeluarkan statement menyatakan tegas menolak reklamasi begitu. Tidak pernah. Beliau hanya mengatakan akan menerima tuntutan warga dan juga aspirasi warga dan akan didiskusikan bersama Pemprov dan pihak-pihak yang terkait begitu. Baik, apa standing point dari pemerintah provinsi sehingga betul-betul membuat ini DPR lunak? Maksudnya kalau menurutnya kan saya bisa simpulkan bahwa DPRD provinsi ya ceritanya tidak bisa terlalu berbuat banyak. Karena ya kewenangan ada di eksekutor, di eksekutif. Yang kemudian apa sebenarnya selain pariwisata, pembangunan pariwisata, apakah ada standing point lain bahwa selain bahwa lahan itu adalah milik kita misalnya? Karena yang saya dapat begitu bahwa secara legalitas Pulau Lelai adalah milik dari pemerintah provinsi. Saya kurang tahu pulaunya atau lautnya, saya kurang tahu juga. Tetapi paling tidak ini yang saya konfrontir. Tidak sama sekali. Bahkan begini. Apa biasa yang dia sampaikan pemerintah provinsi sehingga wajib dilakukan reklamasi? Bahkan begini. Siapa lagi gubernur yang dulu nih? Prof Nurdin Abdullah. Nah, itu saya cukup kenal. Oke. Saya cukup kenal. Betul. Nah, terus wakil yang naik ini saya Pak Andi Sudirman kenal juga. Jarang mendekat ke warga. Oke. Tidak pernah bahkan. Oke. Nah, yang datang baru-baru itu yang dari Pemprov itu. Kepala dinas. Asisten. Adakah masyarakat yang mengenalinya? Kenapa yang setiap yang tidak dikenal ini datang memediasi masyarakat di sini? Kenapa bukan Dani Pomanto yang cukup dikenal di Pulau Lelai bukan datang memediasi orang Lelai agar dia bisa mendapat jawaban yang benar, entahkah menolak, tetap menolak atau merelakan?
Itu poin saya. Ada pertanyaan itu, kenapa bukan orang yang dikenal oleh warga? Benar, kenapa orang yang tidak dikenal datang di sini? Iya. Harapannya warga adalah kalau ada Pak Dhani, kan Pak Dhani sudah dikenal. Wali kota lah, tidak paling tidak. Tapi kan wali kota Makassar bukan kewenangannya di sini. Bukan kewenangannya, tapi kenapa RT RW yang mengurusi? Kenapa camat yang mengurusi semua? RT RW terlibat berarti? Bahkan terlibat. Dia pasang dada, saya orang paling pertama menolak menerima reklamasi. Iya. Siapa yang menyuruhnya? Iya. Itu yang menjadi pertanyaan warga. Kalau memang ternyata niatnya ingin memediasi. Iya. Baik. Harusnya kan dia harusnya turun. Betul. Dan wali kota belum pernah sampai hari ini. Iya. Atau mungkin senang kalau lihat masyarakat itu bentrok atau bagaimana? Harusnya kan turun di sini, katakan sama warga, saya mau mereklamasi ini. Kalau warga setuju. Kalau tidak, tetap menolak. Tapi kalau untuk saya, tolak reklamasi itu sudah harga mati. Tidak bisa ditawar? Tidak ada negosiasi. Ada kompensasi misalnya dari pemerintah. Karena reklamasi itu sudah mengkhianati transplantasi yang ada di laut. Itu jelas itu Bob ya, Anda sampaikan ya, Kaputra. Ya. Kompensasi, maksudnya ya biasa kan ada orang digusur, dipindahkan ke rumah susun misalnya, relokasi istilahnya. Nah kalau misalnya direklamasi misalnya warga apa misalnya diberikan pekerjaan yang jauh lebih ekonominya lebih besar atau apa dan sebagainya, atau diberikan kompensasi dan sebagainya, apalah secara angka-angka ya, kira-kira itu gimana itu? Sebenarnya waktu warga dan teman-teman dikawal turun ke Makassar untuk aksi demonstrasi, kan selain di DPRD kita ke kantor gubernur juga ada perwakilan yang keluar. Kalau saya tidak salah asisten 2 gubernur yang keluar. Beliau justru mengeluarkan pernyataan bahwa akan diberikan kompensasi pada waktu itu. Akan diberikan kompensasi, akan diberikan pekerjaan dan lain sebagainya begitu. Kompensasinya berupa uang atau apa? Fasilitas? Beliau tidak menyebutkan secara jelas kompensasinya dalam bentuk apa, tapi beliau hanya mengatakan semacam kompensasi. Bagi saya ini watak birokratis kita yang bobrok ya, bahwa menilai masyarakat dengan uang begitu. Padahal kan kalau kita lihat tadi bahwa masyarakat tidak butuh itu, masyarakat butuh bagaimana ruang hidupnya ini tidak diganggu. Bahkan kalaupun masyarakat diiming-imingin pekerjaan dan lain sebagainya, saya kira mayoritas nelayan di sini tidak punya keahlian untuk mengelola pariwisata begitu. Dan itu pasti butuh proses yang cukup lama untuk beralih profesi. Iya. Karena kan bisa dilatih Om Bob. Bukan masalah bisa dilatih atau tidak, tapi ini masalah memang dari jiwa mereka sebagai seorang pelaut, sebagai seorang nelayan Makassar ya, nelayan tradisional Pulau Lelai begitu. Jadi bagi saya tidak memungkinkan ketika pemerintah provinsi mengiming-imingi soal kompensasi, soal ingin dipekerjakan di tempat wisata bahari. Bagi saya itu sangat tidak tepat ketika bukan solusi cerdas lah. Ya, itu bukan solusi cerdas. Masyarakat Lelai sudah punya pengalaman loh masalah kompensasi itu. Dulu sebelum itu masyarakat Lelai dipindahkan ke Salodong, itu dijanji sedemikian rupa lah, dibuatkan rumah, dikasih dana pemindahan. Nyatanya apa yang mereka dapat? Tidak ada sama sekali. Rumahnya pun cuma berapa meter? 4x2 4x4 ya di sana. Artinya masyarakat Pulau Lelai sudah punya pengalaman buruk terkait mengenai janji dan tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja lagi. Baru kemarin saya bertemu dengan saudara saya, teman sekolah saya di sini namanya Basir itu. Dia bilang, kita ini ibarat apa? Ibarat ikan kakap dipindahkan ke akuarium, perlu beradaptasi baru bisa layan. Ya, yang sebenarnya bukan tempatnya di situ ikan kakap ya. Seperti ini, nelayan ini tidak pantas lah kalau disuruh bawa ojek, naik motor aja masih susah, apalagi mau membuat penumpang. Kalau bawa perahu kasih nelayan. Ya. Oke. Nah, Om Bob ini dan Kaputra ini bagian-bagian akhir. Ya. Agak miris melihatnya karena salah satu kawan kita, berapa orang kemarin yang ditangkap? 3 orang ya? 3 orang. 3 orang ya. Ditangkap, bahkan kemudian katanya dipukuli dan sebagainya oleh aparat dan sebagainya. Bahkan kapalnya ditabrak. Ini kan tidak mungkin juga aparat bertindak kalau tidak ada perintah. Ya artinya ya kalau berbicara secara itu berarti kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Saya kurang tahu apakah ini gubernur atau tidak dan sebagainya. Ya tapi paling tidak ini menjadi catatan yang paling jelas, menjadi rekam jejak bagi warga, terutama di masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa mereka ditangkap karena memperjuangkan haknya. Ya. Kan kira-kira begitu, Kakak. Tanggapan Anda soal penangkapan? Jadi begini, saat kedatangan Pemprov sebelum kejadian ini, mereka datang itu bahkan sudah menandatangani dengan warga yang penerima yang RT RW-nya itu. Oh, ada tanda tangan. Ya, dan tidak ada masyarakat yang mau menghadiri. Jadi mereka
mereka ini yang menandatangani sesuatu di dalam, tapi bukan masyarakat, RT RW itu aja. Setelah kejadian itu, ini seakan-akan memaksakan kehendak, diinfokan bahwa besok datang orang Pemprov dan kita masyarakat sepakat untuk menghadang di tengah laut. Jangan naik. Jadi kita tidak pernah mau bertentangan dengan polisi. Kita hanya mau menahan Pemprov yang datang untuk tidak lagi muncul. Tetapi yang datang ternyata apa? Polisi yang jumlahnya lumayan datang. Jadi kalau untuk pertikaian yang kemarin, saya bukan di tempat itu, saya di kapal sebelah. Artinya kita sangat sesalkan itu, Di. Ya. Oke. Tapi ya bagaimana caranya, karena itu sempat dilepas juga. Oke. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah sama artinya sekali. Polisi menjalankan tugas. Iya. Dan wajib kita apresiasi itu karena dia juga diperintahkan dan sebagainya. Ujung-ujungnya kalau kita punya masalah kan polisi yang polisi. Kak Putra? Nah, soal penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 2 mahasiswa dan 1 warga kemarin, saya kira itu salah satu bentuk kriminalisasi terhadap warga, pembungkaman penyampaian pendapat dan aspirasi. Karena bagaimanapun juga dalam konteks demokrasi hal itu dimungkinkan, soal menyampaikan pendapat di muka umum, soal menyampaikan aspirasi di muka umum, saya kira hal itu sangat dimungkinkan. Cuma yang disayangkan kemarin bagaimana pihak kepolisian dan Pemprov merespon itu dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak kita inginkan begitu, dengan menangkap beberapa masyarakat, 1 warga dan 2 mahasiswa kan. Nah, selanjutnya juga yang ingin saya katakan bahwa dalam konteks reklamasi kali ini masyarakat secara tegas menolak soal adanya pembangunan reklamasi, dan juga ada beberapa tuntutan masyarakat yang sampai hari ini juga itu masih kita perjuangkan. Yang pertama mungkin yang paling utama ya itu tadi soal bagaimana masyarakat menolak reklamasi. Kedua, bagaimana wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat yang ada di Pulau Lala ini betul-betul dilindungi, dijamin dan dihormati oleh pemerintah daerah begitu. Kemarin ketika saya komentar juga di media sosial, memang ada yang mengatakan Pak Rizal jangan melihat hanya dari satu sudut pandang, dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kan ceritanya saya sebagai warga juga, tentu saya bela warga Pulau Lelai. Namun yang menyampaikan itu adalah bagian daripada pemerintah. Bahkan ada yang muncul di telinga saya bahwa susah mantong itu masyarakat Pulau Lalai ke kepala batu. Nah, itu yang suka. Kita sudah menduduki, saya sendiri ini 53 tahun. 53 tahun itu saya makan hasil daripada pulau kami. Kalian yang datang semena-mena mau menimbun mau apa, tentunya kami tidak membiarkannya, karena saya sudah menolak reklamasi itu, sudah harga mati, asal bapak-bapak tahu. Ini nonton Pak Gubernur ini nggak apa-apa. Pak Wali nonton. Kalau Pak Wali, salam untuk Pak Wali. Kenapa kita tidak lelah memediasi kami? Nah, saya mau tambahkan sedikit soal partisipasi. Kan sebelumnya Pemprov pernah melakukan sosialisasi di Pulau Lelai yang kalau saya tidak salah baru-baru ini bulan-bulan Juli itu sosialisasi itu bagi saya itu sangat tidak bermakna. Itu sosialisasi yang semu begitu, sosialisasi semu, karena yang dilibatkan ya hanya warga-warga yang sudah diidentifikasi yang menerima reklamasi kan, termasuk tokoh-tokoh yang disebutkan Om Bob tadi, termasuk beberapa aparatur di Pulau Lelai kan. Tapi dari 1.900 warga jiwa yang ada di Pulau Lelai hanya 10 yang menghadiri begitu. Bagi saya itu sangat tidak fair dan sangat tidak adil ketika Pemprov mengatakan bahwa ini adalah legitimasi warga begitu. Bagi saya itu sangat tidak adil dan sangat tidak fair, karena mayoritas masyarakat, mayoritas nelayan di sini itu menolak begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Putra dari Kawal Pesisir. Terima kasih banyak juga Om Bob yang sudah mau diajak ngobrol, dan ini adalah bagian daripada hal yang memang juga harus saya lakukan. Karena saya lahir dari warga, kita lahir juga orang dari desa dan sebagainya. Jadi ini terus penting kita perjuangkan. Kakak Putra, tolong tetap kawal pendampingan terus buat masyarakat Pulau Lalai. Tidak pasti tidak pasti. Om Bob, pokoknya jangan setengah-setengah. Tidak akan setengah. Kalau banyak kakak, akan setengah. Siap. Tolak reklamasi. Bakar ikan. Oke. Terima kasih banyak. Dan tentu banyak yang mau komentar, silakan tulis di kolom komentar alamat beliau dan juga alamat beliau di media sosial akan saya tulis di description box, dan silakan langsung mau kepo-kepo mereka dan sebagainya ya. Tapi komentarnya jangan lupa jangan pernah mengandung unsur sara ya.
body shaming dan seterusnya, supaya kita tetap menjaga bagaimana cirinya orang Bugis Makassar, tetap Sipak Kainga, Sipak Katau dan Sipak Kalabe. Saya Rizal Jamal, Om Bob dan juga Kakak Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya bilang kita semua kelas. Saatnya bilang kamu kelas.